narasumber dan materi. Yang pertama, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Linus Lusi, SPD, MPD, dengan materi perkembangan uji coba pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan yang kedua, Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam hal ini diwakili oleh Widya Prada LPMP, Bapak Yandri D. Isnai, SPD, MT, dengan materi upaya akselerasi kualitas pendidikan Nusa Tenggara Timur di masa pandemi COVID-19. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita ikuti bersama sambutan Gubernur Nusa Tenggara Timur yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Linus Lusi, SPD, MPD. Kepada Bapak disilakan. Perkenankan kami menyampaikan sambutan Bapak Gubernur yang diberikan kepada Kepala Dinas PDK karena ada tugas kenegaraan yang tidak bisa dilakukan. Kita ketahui bersama sejak 3 Mei 2021 pemerintah melalui Dinas Pendidikan Kebudayaan telah melakukan kick-off pembelajaran tatap muka dalam skala terbatas untuk jenjang pendidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan di Nusa Tenggara Timur di SMA Negeri 5 Kota Kupang. Hal ini menjadi momentum penting dari pemerintah untuk mulai melaksanakan PTM terbatas secara bertahap yang merupakan konsekuensi dari upaya untuk secepatnya memulai pembelajaran tatap muka yang sebenarnya telah direncanakan sejak awal tahun 2021 sebagaimana telah disepakati melalui surat keputusan bersama 4 Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, dan Menteri Agama tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita masuk pada acara selanjutnya, yaitu pemaparan materi. Untuk itu, kami informasikan kembali bahwa ada 2 materi yang akan disampaikan, yaitu materi yang pertama tentang perkembangan uji coba pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas di Provinsi Nusa Tenggara Timur akan disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Linus Lusi, SPD, MPD. Kemudian materi yang kedua tentang upaya akselerasi kualitas pendidikan Nusa Tenggara Timur di masa pandemi COVID-19 akan disampaikan oleh Kepala Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur atau yang mewakili Bapak Yandri D. Isnai, SPD, MT, selaku Widya Prada. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara ini akan dipimpin oleh moderator kita, yaitu Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Dr. Jelamu Ardu Marius. Ya, baik. Di samping saya sebagai moderator pada hari ini juga kesempatan saya untuk juga mengeksplorasi sejumlah informasi terkait dengan tugas saya sebagai juru bicara gubernur, terkait dengan tugas saya sekaligus sebagai juru bicara COVID, sehingga nanti dalam diskusi ini, eksplorasi berbagai informasi ini diharapkan akan sangat intensif. Kita tidak hanya bicara tentang akan dimulainya proses belajar mengajar secara terbatas, tetapi juga akan berbicara banyak hal terkait dengan pandemi COVID-19 yang saat ini kita tahu data statistik menunjukkan kurvanya masih turun naik, bahkan di Jawa ada kenaikan yang sangat signifikan di sejumlah kota besar dengan adanya mutasi virus baru
yang tentu sangat berbahaya dan sangat cepat penularannya, diharapkan akan menjadi perhatian kita semua. Baik, terima kasih Pak Kadis Pendidikan. Kami berikan kesempatan untuk menyampaikan presentasi. Demikian juga dari Lembaga Pengkaji Mutu Pendidikan. Ini nanti akan dilakukan secara panel setelah kedua beliau menyampaikan informasi kepada kita semua, baru kita nanti akan mengeksplorasi lebih dalam di dalam diskusi yang kita harapkan akan berakhir pada siang hari ini. Kepada Pak Kadis kami berikan waktu, nanti setelah Pak Kadis kami berikan waktu kepada Pak Muhammad Irfan. Dipersilakan. Baik Bapak dan Ibu, di hadapan kita senang sekali ketika berbicara di hadapan para tokoh agama, para pendidik, guru, dan pelaku-pelaku pendidikan yang selama ini memiliki keperhatian tersendiri ketika pandemi COVID melanda dunia sektor pendidikan. Ketika kita bicara pandemi COVID, di satu sisi pertanyaan kritis, di manakah posisi sekolah dan para siswa kita? Di manakah para orang tua? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan klasik yang tumbuh berkembang, yang dapat terbaca di mass media, medsos, maupun dialog-dialog interaktif yang digagas oleh lembaga-lembaga penyiaran publik, dari radio, dan ini berbagai masukan, kontra, dan ide itu adalah hal yang lumrah. Tetapi otoritas PTM ini ada berbasis regulasi dan hukum dari Kementerian telah diedarkan dan penjabar lebih lanjut telah dilakukan oleh Dinas PDK Provinsi Nusa Tenggara Timur, melakukan upaya-upaya penyelarasan dengan para bupati, wali kota, kepala dinas, kabupaten kota maupun para guru yang terhimpun di dalam kelompok-kelompok profesi. Dan kita ketahui bersama di media sosial, kalau PTM ini dilaksanakan, vaksinasi seperti apa terhadap para guru? Jumlah guru negeri kita yang terdata 8.037 orang ASN. Total tenaga kependidikan tambah guru se-Nusa Tenggara Timur 26.000 lebih yang tersebar di 903 sekolah mulai dari SD, SMA maupun SMK. Ketika melakukan fungsi vaksinasi, para guru di kabupaten kota sampai saat ini hampir sebagian besar telah melaksanakan vaksinasi dengan mengikuti irama dan gerakan pemerintah kabupaten kota lewat dinas kesehatan masing-masing. Itu soal kesiapan tenaga pendidikan dari aspek kesehatan yang sangat mempribadi. Sehingga data yang sudah terhimpun sampai pada vaksin tahap pertama, hampir 72% guru yang telah tervaksinasi yang tersebar di kabupaten kota. Tapi secara keseluruhan, pembelajaran tatap muka di masa pandemi memang sangat terbatas. Khusus di Kota Kupang sebagai barometer pendidikan, sekolah-sekolah yang telah melakukan prokes yang sangat ketat, mereka melaksanakan PTM dalam kategori terbatas. Terbatas dalam hal apa? Pertama, terbatas dalam durasi waktu. Yang tadi rata-rata 1 jam pelajaran 45 menit dikurangi dalam kesepakatan bersama. Yang kedua, terbatas dalam soal apa? Terbatas dalam soal jumlah siswa. Satu rombongan pelajar 40 siswa. Ketika kita melaksanakan uji coba tanggal 3 Mei di SMA Negeri 5 dan sejenisnya, dalam kelas hanya 5 sampai 8 orang. Dan ternyata sangat efektif. Terbatas yang berikut, yang ketiga, terbatas dalam desain kurikulum atau dalam bahasa awam pembelajaran setiap mata pelajaran seperti apa. Dari sekian pokok-pokok pembelajaran dipenggal
para guru diberi ruang dan kesempatan untuk menyeleksi materi-materi yang sangat penting dan urgen bagi para siswa dan juga kepentingan pembelajaran dalam jangka tertentu. Ini yang terjadi di Nusa Tenggara Timur, dan gabungan sekolah yang menggunakan sistem online dari total jumlah sekolah yang saya sebutkan tadi, pada umumnya hampir 800 lebih sekolah telah memiliki jaringan internet. Tapi sekolah-sekolah yang terletak di daerah-daerah afirmasi, terpinggir, terluar, terjauh, itu mereka selalu menggunakan tatap muka secara langsung di dalam pembatasan-pembatasan yang sudah kita informasikan ini. Pertanyaan lanjutannya, bagaimana menggabungkan dua offline dan online ketika orang tua tidak mau memberi keluasan kepada para siswanya? Dinas PDNK Provinsi Nusa Tenggara Timur selalu berkoordinasi dengan kepala sekolah, dengan guru-guru penggerak lewat sebuah edaran. Silakan para guru mendatangi dan melayani para siswa di rumahnya masing-masing. Nah, ini Bapak Ibu dapat bisa melihat gerakan para guru kami di berbagai pelosok. Ya, dapat kita lihat di media sosial kemarin bagaimana guru-guru di Kabupaten Kupang, Lampung Timur yang memiliki kali habis 115 kali menjelajahi dengan motor trail sambil menunggu redanya air sungai, kemudian mereka menyeberang dan mendatangi para siswa di rumahnya masing-masing. Ini yang terluput dari pantauan umum, tetapi Katsos selalu mengangkat dari sisi seperti ini. Yang hal lagi yang kami bisa menginformasikan, di masa pandemi COVID ini, penegasan pemerintah pusat maupun arahan Bapak Gubernur, tidak ada siswa yang putus sekolah, tidak ada siswa yang gagal naik kelas, apalagi tidak lulus. Bukan berarti mengabaikan tahapan-tahapan proses pembelajaran di sekolah-sekolah. Regulasi dan evaluasi tetap dilaksanakan oleh para guru di bawah supervisi para pengawas dan pemantauan langsung oleh unsur-unsur kepengawas di provinsi maupun para pejabat yang bersentuhan langsung dengan dunia pendidikan. Jumlah sekolah yang kami kunjungi sampai hari ini dari 903 sekolah, secara kedinasan kami sudah mendatangi 631 sekolah, hampir 70%. Di sana mereka menerapkan pembelajaran tatap muka dalam kategori terbatas, dalam protokol kesehatan yang sangat ketat. Ini adalah sebuah fenomena. Di satu sisi ada pengetatan ketakutan luar biasa, di sisi lain semakin jauh dari pusat perkotaan, guru-guru di bawah keputusan Dewan Guru dan orang tua, mereka berani melakukan tatap muka dalam kategori terbatas, dan hasilnya tidak jauh berbeda dalam kualitas akademik dan kemampuan keterampilan kognitif dan afektif di dalam ranah pembelajaran bisa terupdate dan bisa di-share secara desain pendidikan lanjutan. Fakta menunjukkan ketika kami Bapak Menteri Pendidikan melantik tahun ajaran baru, Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur memberi instruksi dan arahan kita NTT memulai dari awal, sejak tanggal 3 Mei saya buka tadi. Untuk apa? Memulai dari awal supaya ada ruang untuk melaksanakan evaluasi secara terus-menerus. Dan kita juga melibatkan dengan tim surveillance dari Undana, biomolekuler, bekerjasama dengan unsur keundangan dengan dinas kesehatan,
dalam melakukan swab di 11 sekolah yang dilakukan sampai saat ini. Salah satunya ada SMA Katolik Yevani, SMA Negeri 5 Kupang, SMA Negeri 12 Kupang, SMA Negeri 1 Kupang, Citra Bangsa, Seminari 1 Rapang Kupang, SMA Negeri Kupang, Muhammadiyah, SMK Negeri 7, SMK Pelayaran, dan Sekolah Luar Biasa. Dan sistem pembelajaran tatap muka dia memiliki sistem terbatas dan silang di dalam panduan-panduan. Tapi untuk Nusa Tenggara Timur, segala panduan dari pusat itu sebagai panduan normatif, tetapi kebijakan tetap diambil alih oleh manajemen. Yang dapat kami informasikan kepada Bapak Ibu, terutama tokoh-tokoh pendidik, para pemuka agama, kita memohon dukungan dan hasil pandemi COVID terbukti yang sudah disampaikan oleh Pak Kabit tadi. Angka kelulusan kita kali ini Malaysia yang dibuktikan dengan lulusnya hampir 2.000 lebih yang tersebar di perguruan tinggi itu di negeri Indonesia. Itu kita masuk dalam kategori 7 besar dari 10 provinsi yang mengikuti ujian yang terukur dari partisipasi kelulusan pada siswa. Dengan demikian, tatap muka terbatas bagi dinas PK provinsi telah melakukan upaya dan tidak ada halangan dan siap dilaksanakan dalam kategori pengetahuan protokol kesehatan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Pak Kadis atas informasinya dan tidak terkait dalam diskusi. Selanjutnya kami beri kesempatan kepada para lembaga penyelenggara pendidikan Nusa Timur yang diwakili oleh salah seorang mahasiswa Muhammad Iwan. Kami silakan. Dalam pertemuan ini saya akan menyampaikan materi atau hal yang kita diskusikan supaya akselerasi kualitas pendidikan NTT di masa pandemi COVID-19. Akan ada 2 hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama, saya akan sedikit menyinggung mengenai SKB Pak Menteri karena itu menjadi dasar. Kemudian baru saya akan sedikit bicara mengenai apa yang mesti kita lakukan untuk mendukung upaya akselerasi. Pertama, seperti yang kita ketahui bersama bahwa penyelenggaraan pendidikan di masa pandemi ini harus menerapkan prinsip yang utama yang dari awal kita ambil bersama, yaitu bahwa keselamatan kesehatan dari semua warga sekolah itu menjadi hal yang utama. Jadi sehat dan selamat itu hal yang utama. Nah, tapi juga prinsip lain adalah kita harus mempertimbangkan tumbuh kembang. Jadi 2 hal ini yang menjadi dasar supaya apa yang akan kita lakukan membuat anak kita pintar, tetapi juga dari pihak tidak mengorbankan keselamatan mereka. Itu prinsip. Saya singgung sedikit mengenai SKB Pak Menteri. Di awal-awal itu kan ada silakan yang di zona hijau itu melaksanakan tatap muka terbatas, kemudian diperbolehkan dengan kuning, kemudian yang direvisi lagi menjadi yang ketiga itu ditentukan oleh Pemda, lagi ditentukan oleh zona. Sekarang ini sudah sampai pada tahapan pemerintah mendorong sekolah untuk menyiapkan opsi tatap muka terbatas dan PJJ. Jadi sekolah wajib menyiapkannya, bahwa orang tua akan memilih untuk anaknya mengikuti tatap muka terbatas atau PJJ itu kembali kepada orang tua. Nah, namun demikian kebijakan di provinsi kita ini kita akan mendorong supaya dilakukan tatap muka terbatas, tentu tanpa
tanpa mengorbankan keselamatan siswa. Karena itu protokol kesehatan mesti diterapkan dengan ketat. Nah, Bapak Ibu, hasil survei yang sebelum-sebelumnya itu menunjukkan bahwa walaupun yang ada di zona hijau pun kurang dari 50% sekolah yang melaksanakan tatap muka terbatas. Itu kurang dari 50%, apalagi di zona yang lain. Kita Indonesia ini termasuk negara yang terlambat melaksanakan tatap muka terbatas. Terlambat karena negara lain sudah melakukan itu dengan mempertimbangkan semua kesiapan sekolah. Kita ternyata memang agak terlambat menyiapkan semua infrastruktur yang dibutuhkan untuk melaksanakan tatap muka terbatas, sehingga pemerintah termasuk pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menginginkan sekolah itu segera siap untuk menyiapkan opsi tatap muka terbatas. Opsi tatap muka terbatas. Jadi sekali lagi ini opsi, namun demikian kita mendorong supaya sekolah melaksanakan tatap muka terbatas. Selama pandemi saya kira kalau kita sebagai orang tua kita sangat merasakan ini yang sekolah sebenarnya siapa? Anak-anak atau kita? Lebih banyak kita repot. Lama-lama orang tua yang pintar, sementara anak-anak yang harusnya menguasai kompetensi tertentu tidak memenuhi. Nah, bahkan kalau kita lihat aspek yang lain, terjadi peningkatan pernikahan dini di masa pandemi. Jadi ini datanya ada. Jadi ternyata karena kelamaan di rumah ada yang memutuskan untuk menikah saja. Mereka harus cari sekolah memutuskan menikah, ada kekerasan, ada kemampuan dari siswa. Ternyata ibu saya, bapak saya itu lebih jauh dari orang tua dari ibu saya. Lebih baik masuk sekolah daripada di rumah. Berarti. Oke. Nah, dengan kondisi-kondisi ini sekali lagi pemerintah mendorong sekolah untuk menyiapkan opsi tatap muka terbatas. Bahwa nanti orang tua yang memutuskan anaknya tidak mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas, sekolah pun menyiapkan opsi. Nah, dalam sekalian Pak Menteri, Bapak Ibu, salah satu hal yang harus diperhatikan untuk mendukung pelaksanaan tatap muka terbatas ini adalah adanya pengawasan. Nah, karena itu LPMP berpikir ini mesti ada sesuatu yang dilakukan untuk mendukung para guru, mendukung para kepala sekolah sehingga dapat melaksanakan tatap muka terbatas di masa pandemi ini. Kenapa begitu? Masih banyak guru yang ragu-ragu ini kalau mengajar di masa pandemi itu seperti apa? Tatap muka terbatas. Apa saja metode yang bisa diterapkan di masa pandemi? Misalnya, kalau akan diskusi di kelas, apakah boleh? Kalau boleh, seperti apa? Begitu? Nah, ini mesti didukung. Ini mesti didukung secara sistem supaya sekolah tidak ada keraguan dalam menerapkan tatap muka terbatas ini. Nah, untuk itu tentu kita tidak harus memikirkan sesuatu yang baru sama sekali, sebuah sistem yang kita harus bangun dari awal karena itu akan perlu waktu. Kita akan perlu waktu. Maka LPMP mengusulkan kita perkuat pelaksanaan supervisi sekolah seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis. Kenapa begitu? Pelaksanaan supervisi di sekolah ini akan menolong kepala sekolah, juga menolong guru menerapkan pembelajaran sesuai dengan ketentuan di masa pandemi. Mohon maaf, memang di saat pandemi ini bukan ada, kita semua tidak siap.
termasuk LPP. Tidak siap seperti apa? Kita tidak pernah ada pelatihan, kita tidak pernah melatih guru bagaimana mengajar di masa pandemi. Atau ketika kuliah dulu juga tidak ada mata kuliah sekalipun, satu mata kuliah sekalipun yang membahas bagaimana membelajarkan siswa di masa pandemi. Karena itu terjadi kebingungan di sekolah, ketakutan di sekolah, ragu-ragu di sekolah untuk melaksanakan tatap muka terbatas. Supervisi akademik, teman-teman, Bapak Ibu yang kami hormati, ini akan sangat menolong. Ini akan sangat menolong. Siapa yang harus melakukannya? Yang harus melakukannya adalah pengawas dan kepala sekolah atau guru senior yang sudah ada di sekolah. Nah, kenapa begitu? Karena memang mereka yang tahu konsepnya dan juga sudah melakukannya. Tugas kita adalah mendukung mereka supaya mereka memastikan persiapan sekolah juga pelaksanaan pembelajaran selama tatap muka terbatas ini dilakukan dengan baik. Misalnya di tahap persiapan sekolah kan harus memastikan bahwa sekolah telah memenuhi daftar periksa seperti yang sudah diamanatkan oleh tim atau gugus COVID-19. Nah, ini bisa dipastikan oleh pengawas dan juga pengawas melalui supervisi manajemen. Sementara pembelajaran di kelasnya itu bisa dipastikan melalui supervisi akademik yang bisa dilakukan oleh pengawas, juga bisa dilakukan oleh kepala sekolah atau guru senior yang kompeten. Dan LPMP telah merancang kegiatan untuk melatih para guru senior atau kepala sekolah atau pengawas dalam melakukan supervisi akademik di masa pandemi. Mohon maaf, hasil monitoring LPMP menunjukkan bahwa di masa pandemi kepala sekolah dan pengawas itu kesulitan melakukan supervisi karena instrumen mana yang dipakai. Kita tidak siap untuk itu. LPMP sudah menyiapkan instrumennya. Paling tidak itu adalah panduan bagi kepala sekolah, bagi pengawas untuk memastikan bahwa sekolah siap dan juga pembelajaran di kelas itu berlangsung sesuai dengan ketentuan di SKB Bapak. Tentu harus kita pahami bahwa supervisi akademik itu berbeda sekali dengan penilaian kinerja. Kalau penilaian kinerja itu lebih kepada menilai dari atasan kepada bawahan. Kalau supervisi akademik itu lebih kepada datang sebagai mitra, datang sebagai teman, menolong guru yang kesulitan melakukan pembelajaran di masa pandemi supaya guru tidak ragu. Nah, pilihan untuk usulan ini kami anggap baik karena pertama kita tidak perlu menyiapkan SDM khusus, kita sudah punya kepala sekolah dan pengawas sudah ada. Kemudian kita juga tidak perlu melakukan pelatihan khusus untuk kepala sekolah dan pengawas, hanya perlu sosialisasi instrumennya, cara melakukannya di masa pandemi. Kemudian ini sangat-sangat low cost. Kita tidak perlu mengunjungi satu sekolah ke sekolah yang lain, apalagi daerah kita yang bertugas seperti ini. Kita tinggal menggerakkan pengawas dan kepala sekolah yang sudah ada di kabupaten masing-masing. Nah, ini yang mesti kita lakukan, antara lain yang mesti kita lakukan untuk mengakselerasi peningkatan kualitas pendidikan di provinsi ini di masa pandemi. LPP sudah menyiapkan instrumennya, Bapak Ibu, jika akan dibutuhkan dengan senang hati kami akan distribusikan kepada Bapak Ibu, karena kita tidak bisa lagi memperpanjang PJJ karena data membuktikan kalau di LPP sangat tidak efektif. Yang ada adalah
guru mengirimkan tugas, orang tua yang susah payah mengerjakan, kemudian di akhir semester yang akan keluar. Kita harus memastikan bahwa PTMT, pembelajaran tatap muka terbatas, itu mesti jalan di sekolah kita tanpa mengabaikan protokol. Dari komentar masukan floor khususnya sekolah-sekolah yang dipakai oleh kepala sekolah, kami mendapat pesan bahwa memang setelah setahun tidak diadakan pembelajaran tatap muka, ada sedikit kemunduran kemampuan para siswa kita, ya, baik kognitif, afeksi maupun psikomotorik. Tadi sudah disampaikan bagaimana distorsi yang disebabkan oleh tidak dilaksanakan tatap muka. Yang kedua, ada dorongan dari para orang tua untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Ya, merespons itu maka pemerintah sesuai dengan SKB para menteri, sejumlah menteri, termasuk juga pemerintah provinsi, kita akan memulai tatap muka secara terbatas, dan tatap muka terbatas ini sudah dilakukan uji coba di sejumlah sekolah di seluruh Nusa Tenggara Timur. Ternyata dari proses belajar mengajar tatap muka terbatas itu kita menemukan bahwa belum ada klaster yang muncul. Jika ada 1-2 orang yang terpapar virus, tetap dilakukan pembelajaran tatap muka terbatas. Sedangkan 1-2 orang itu diisolasi, dilakukan treatment sesuai dengan proses medis yang selama ini kita lakukan. Ya. Tentu nanti kita harapkan Dinas Pendidikan Provinsi mengeluarkan berbagai pedoman yang harus dilakukan oleh sekolah-sekolah kita di seluruh Nusa Tenggara Timur. Yang berikut, sekolah-sekolah diwajibkan untuk membentuk satgas internal sekolah. Wajib, nanti Pak Kadis buat itu pedoman. Satgas supervisor di setiap sekolah. Yang berikut, sekolah proaktif, responsif untuk selalu berkonsultasi, tidak hanya ke Dinas Pendidikan, tapi juga Dinas Kesehatan atau gugus tugas penanganan COVID di setiap kabupaten kota. Selalu melakukan konsultasi, termasuk untuk tes antigen, tes swab, juga hal-hal yang dibutuhkan oleh sekolah. Kesimpulan yang berikut, Dinas Pendidikan akan mengeluarkan surat gubernur kepada para bupati, wali kota Nusa Tenggara Timur untuk berkoordinasi juga dengan Polda, Polres, Polresta di seluruh Nusa Tenggara Timur, bagaimana pengamanan para siswa-siswi kita ketika mereka naik transportasi umum dari halte menuju sekolah, demikian juga ketika mereka keluar sekolah. Ya, kita harapkan supaya pecahkan kerumunan itu, jangan sampai ada kerumunan di halte atau di pintu masuk sekolah. Nah, itu kita nanti Pak Kadis sebelum 1 Juli diharapkan surat gubernur sudah ditandatangani untuk dikirim kepada para bupati wali kota Nusa Tenggara Timur.